Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita meneguhkan niat kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala hal diawali dengan niat. Kita meniatkan agar takwa kita selalu bertambah, selalu meningkat. Maka itulah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan menjalani takdirnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya amal perbuatan kita, meningkatnya ketakwaan kita tidak lepas dari sebuah rasa kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Ketika orang terus melakukan maksiat kepadanya, maka pastikan dirinya bukanlah orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa Allah bersamanya, seolah-olah Allah tidak melihatnya, seolah-olah malaikat tidak mencatatnya, seolah-olah semuanya tidak mengetahui amal perbuatannya. Maka karena itu, ketika orang meningkatkan rasa awasnya, rasa kesadarannya akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang drastis maksiatnya, akan terus meningkat ketakwaannya, akan konsisten amal perbuatan baiknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan tips, sebuah kesadaran bahwasanya kita tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, Allah Subhanahu wa taala, bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian semuanya manusia, bisa berada dimanapun, bersembunyi dimanapun, tapi Allah selalu berada bersama kita. Tapi Allah selalu mengawasi kita. Tapi Allah kuasa terhadap kita seluruhnya umat manusia. Karena itu, tidak ada solusi lain ketika kita menghadapi perjalanan kehidupan ini kecuali kita meningkatkan perasaan kita bahwa misalnya Allah selalu bersama kita.
Ketika perasaan itu muncul, kesadaran itu timbul, maka ibadah menjadi ringan. Maksiat kita tinggalkan dengan mudah. Maka kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ketakwaan, meningkat ketakwaan kita. Kita menjadi hamba-hamba yang beriman sepenuhnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga perasaan, rasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini diajarkan oleh ulama-ulama salaf kepada murid-muridnya, agar terus diberikan rasa muraqabah, merasa diawasi. Jika terus merasa itu, maka dia akan meningkat kepada maqam al-musyahadah, maqam menyaksikan. Ulama sufi terkenal yaitu As-Sirri As-Saqati memberikan nasihat kepada ponakannya yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Wahai Junaid, ucapkan kalimat ini sebelum engkau tidur. Allahumma ma'i, Allah terus bersamaku. Allahu nadhirun ilayya, Allah terus mengawasiku. Allahu qadirun alayya, Allah selalu kuasa atasku. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melatih diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesadaran kita bahwasanya kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat yang luar biasa besar. Ketika kita mencapainya, maka kita akan bisa menjalani segala hal dalam kehidupan ini dengan lebih tenang. Ketika kita sedih, Allah Subhanahu wa taala memberikan tipsnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kita bisa takut kepada semua orang, kita bisa takut kepada semua makhluk, takut kepada musuh, takut kepada nasib sial kita, takut kepada pekerjaan kita yang nantinya bisa jadi pekerjaan kita dicabut dari kita nikmat-nikmat itu. Tapi berikan keyakinan penuh kepada Al-Quran, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ketika kita punya niat yang baik, ketika kita menjalani dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah selalu bersama kita. Tentu saja menjalaninya dengan kesabaran. Wallahu ma'as sabirin. Allah juga berfirman demikian, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar itu bagaimana? Orang sabar itu ada 3 macam. As-sabru 'inda syada'id, sabar ketika menghadapi ujian cobaan dalam hidup. Berat rasanya, tapi ketika kita menghadirkan Allah bersama kita, segala hal bersama Allah akan lenyap. As-sabru 'inda syada'id. Kemudian ada as-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk terus menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar agar terus kita menjalankan salat 5 waktu. Sabar agar kita menjalankan, menunaikan zakat. Sabar kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Sabar kita membaca Al-Quran. Sabar kita berzikir. Itulah kesabaran-kesabaran di dalam taat. Bagaimana melatihnya? Kita merasa menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Itu kuncinya. Kemudian yang paling berat adalah as-sabru 'anil ma'asi, as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar meninggalkan maksiat. Maksiat tidak seperti ketaatan. Maksiat selalu beriringan dengan hawa nafsu. Setan bisa menggoda kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi was-wasnya setan hanya membisiki,
Was-wasnya setan hanya mendorong, namun yang menggerakkan, namun yang membuat kita melangkah kepada kemaksiatan, membuat kita terus-menerus melakukan maksiat adalah hawa nafsu kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Allah yang mentakdirkan pada jiwa-jiwa seseorang, nafsu-nafsu seseorang, agar dia takwa atau agar dia bermaksiat. Maka yang menggerakkan kita seluruhnya ketika baik adalah jiwa kita. Yang menggerakkan ketika kita maksiat adalah nafsu kita. Karena itu, makanya kita penting untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita jiwa-jiwa yang tenang, agar Allah memberikan kita jiwa yang kuat menahan godaan hawa nafsu agar tidak bermaksiat. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya, yaitu Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku terus bersamanya jika ia meminta kepadaku. Karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun keinginan kita, apapun usaha kita, kita merasa tidak mampu menjalankan ketakwaan dengan konsisten, kita merasa tidak mampu menghindarkan diri dari kemaksiatan, maka sertakan Allah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kuat menghadapi cobaan, diberikan kuat konsisten dalam ibadah, diberikan kekuatan agar tidak terus bermaksiat. Kuncinya adalah kita merasa diri kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita berdoa agar Allah memberikan semuanya untuk membantu kita meninggalkan kemaksiatan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kunci segala kebaikan, penutup segala keburukan. Tidak jarang kita menyaksikan banyak sekali orang yang di luar nalar kalau kita melihatnya sudah kaya tapi masih mengambil uang yang bukan haknya, sudah berkuasa tapi terus menindas orang-orang yang lemah. Negaranya kaya, negaranya superpower, tapi terus menzalimi negara-negara yang ada di luar sana. Banyak penjajahan, banyak pembunuhan. Itu tidak lain dan tidak bukan, dia merasa dirinya berkuasa. Dia merasa tidak ada nantinya hisab di akhirat. Dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah dengan kekuasaannya, seolah dengan uangnya, seolah dengan pengaruhnya dia tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban apapun. Bahkan mungkin parahnya tidak percaya ada kehidupan di akhirat setelah kehidupan dunia. Dia tidak percaya ada penghakiman nanti di akhirat. Orang-orang seperti itu sangat rasional kita melihatnya. Dia tidak menjaga hak-hak adami. Sangat rasional kita melihatnya, pasti dia melakukan banyak kezaliman kepada umat manusia seluruhnya. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan karena dia dirinya merasa tidak bersama Allah Subhanahu wa taala, seolah nantinya Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada dia. Maka kita umat muslim tidak ada demikian, atau kita umat muslim yang terus berusaha agar kita menghadirkan perasaan Allah bersama kita. Bisa jadi kita tidak mendapatkan kenikmatan seperti orang-orang di luar sana, tapi ingatlah ketika kita menjalani apa yang digariskan oleh Al-Quran, apa yang digariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, balasannya nanti akan terbaik di akhirat kelak. Karena wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, tahuilah, yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus bersama orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang konsisten menjalankan ketakwaan, yaitu orang-orang
yang terus meninggalkan kemaksiatan. Maka dari itu, marilah kita terus berdoa. Marilah kita menyadari hal ini sebagai sebuah kewajiban kita. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan hidayah, agar kita bukan hanya memahami ajaran Al-Quran, bukan hanya memahami ajaran kebaikan, tapi kita diberikan kekuatan untuk melakukannya, untuk meninggalkan maksiat, untuk melakukan kebaikan, untuk istiqomah dalam ibadah, mulai dari kita balik sampai nantinya kita meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Semoga itu bisa mendapatkan, itu bisa menjadi solusi kepada kita yang terus mencari jawaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. Fa qala 'azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.